Berawal dari seorang penembak jitu wanita bernama Brasa yang baru saja bangun tidur di dalam semak-semak. Pada saat itu, Brasa mendapatkan pekerjaan untuk menghabisi seorang anggota pemerintahan yang sebentar lagi akan mendarat di sebuah bandara yang jaraknya sekitar 3.000-an meter dari lokasi Brasa berada. Setelah ditunggu-tunggu, pesawat yang membawa anggota pemerintahan itu pun datang. Dan begitu si pria berkepala pelontos itu keluar, Brasa langsung menembaknya tepat di kepalanya. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama Levi yang baru saja mengalami mimpi buruk. Levi ini merupakan mantan pasukan pengintai marinir yang juga jago dalam menembak jarak jauh. Diketahui sudah setahun ini, Levi mengalami mimpi buruk karena dihantui rasa bersalah atas tugasnya yang sudah menghabisi lebih dari 130 orang. Untuk mengobati penderitaannya ini, Levi pun pergi ke pantai hanya untuk melihat air laut sampai pagi hari. Meskipun Levi ini sudah tidak aktif lagi di marinir, tetapi ternyata ia masih menerima pekerjaan dari siapapun yang ingin menyewa skillnya itu, entah untuk mengikuti ajang ataupun membunuh seseorang. Di saat itu juga, Levi mendapatkan job dari mantan atasannya. Ia lalu dibawa ke pangkalan militer, di mana di sana Levi dipertemukan dengan seorang wanita tua bernama Bartholomew yang ingin menyewa jasa Levi. Sebelum memberi job ke Levi, Bartholomew menginterogasinya terlebih dahulu, seperti menanyakan apakah Levi ini memiliki keluarga ataupun pasangan, yang kemudian dijawab oleh Levi kalau dirinya sudah tidak memiliki keluarga. Karena Levi sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi dan catatan pekerjaannya sebagai penembak jitu sangatlah baik, Bartholomew pun setuju untuk mempekerjakan Levi. Sementara itu di sisi lain, Brasa terlihat menemui bapaknya di makam ibunya sambil membawa 2 botol limun. Bapak Brasa bernama Bapak kemudian mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyukai pekerjaan Brasa sebagai pembunuh bayaran dan meminta Brasa untuk beralih pekerjaan. Tentu saja Brasa menolak karena ia baru saja mendapatkan job yang memiliki masa kontrak 6 bulan. Mengetahui anak satu-satunya yang keras kepala, si bapak pun mulai berbicara ngalor ngidul, seperti membicarakan penyakit komplikasi yang sedang dideritanya. Tidak cuma itu, si bapak juga mengatakan kalau tanggal 14 Februari nanti ia akan bunuh diri. Hal itu karena si bapak sudah didiagnosis oleh si dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Mengetahui tindakan ini murni keinginan ayahnya, Brasa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Scene kembali ke Levi yang entah mengapa sudah berada di dalam pesawat. Levi kemudian diberi peta dan diminta untuk pergi ke arah barat setelah mendarat nanti. Ketika pesawat melintas di lokasi titik pendaratan, Levi pun mulai terjun menggunakan parasut. Setibanya di daratan, Levi lalu berjalan ke arah barat. Levi akhirnya sampai di lokasi tujuan, tepatnya di samping jurang. Di sana, Levi bertemu dengan seorang anggota militer bernama Jide yang tampaknya sangat senang dengan kedatangan Levi. Jide lalu membawa Levi ke pos berupa menara tinggi di pinggir jurang. Disitulah Levi akan tinggal. Tentunya Levi merasa bingung karena dirinya belum mendapatkan misi yang jelas dari atasannya. Dari situlah Jide mulai menjelaskan kalau Levi adalah pengganti dirinya untuk menjaga menara ini selama 6 bulan. Jide lalu memberikan tugas apa saja yang harus Levi kerjakan selama di sini. Seperti memeriksa ranjau di tebing mulut jurang, melapor ke pusat setiap 30 hari sekali, menjaga pemancar satelit yang terselubung di tepi jurang, dan yang terpenting, Levi harus mengganti perangkat perusak sinyal satelit agar satelit seperti milik Google tidak bisa menemukan lokasi ini. Dan tugas utama dalam misi ini adalah Levi harus mencegah sesuatu yang ada di dalam jurang naik ke atas. Untuk memperjelasnya, Jide pun melemparkan bom ke dasar jurang yang kemudian langsung terdengar suara teriakan mengerikan.
Jide mengatakan kalau sosok di dalam jurang ini disebut sebagai seorang hampa atau holomeo yang diambil dari puisi milik Iliot. Jide juga menambahkan kalau di akhir tahun 40-an, satu batalion berkuda pernah dikirim ke dalam jurang untuk membasmi makhluk yang ada di dalamnya. Namun sayang, sampai saat ini tidak ada satupun prajurit yang berhasil keluar dari dalam jurang tersebut. Dan yang terpenting lagi, Levi harus menjaga alat pemancarnya. Jika semua pemancar itu rusak akibat diserang, maka atasan akan mengaktifkan protokol anjing liar. Yang sampai saat ini, Jide pun tidak tahu apa itu anjing liar. Jide lalu menunjukkan menara penjaga di seberang yang juga dijaga oleh orang seperti Levi. Namun Levi tidak usah ikut campur urusan penjaga tersebut. Yang terpenting, Levi dan penjaga di seberang sama-sama menjaga agar orang hampa atau holomeo tidak naik ke atas. Keesokan harinya, Jide lalu berpamitan dengan Levi. Singkat cerita, setelah sampai di titik penjemputan, Jide dijemput oleh satu unit helikopter. Ia kemudian diangkut menggunakan tali. Tapi begitu Jide hendak naik ke heli, atasannya tiba-tiba menembak mati Jide. Dan ternyata Bartolomeo lah yang meminta agar Jide mati. Sehingga apa yang dilihat Jide di jurang tidak bisa tersebar ke telinga masyarakat. Levi kemudian menjalani hari-harinya di dalam menara seorang diri, seperti makan, menulis, mengecek pemancar, dan melaporkan tugasnya selama 30 hari sekali. Setelah membuat laporan, Levi berniat membaca buku yang tersedia di rak. Tapi Levi tidak sengaja menemukan pesan kutipan di tembok dari penjaga-penjaga sebelumnya, termasuk Jide. Dan orang pertama yang menjaga tempat ini adalah Kapten Shaw. Pada suatu hari, ketika Levi memetik sayuran, ia dikejutkan dengan suara gergaji mesin yang berasal dari menara seberang. Dan saat dilihat melalui teropong, Levi mendapati bahwa penjaga di seberang sana bukanlah pria, melainkan seorang gadis yang ternyata adalah Brasa. Di malam harinya, Levi mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Tapi kali ini ia terlalu merajuk untuk membuat telapak kakinya terluka akibat menginjak gelas. Saat Levi membersihkan lukanya, ia iseng melihat menara seberang dan menemukan kalau Brasa sama seperti dirinya, yaitu sama-sama kesepian. Di malam-malam berikutnya, Brasa merayakan hari ulang tahunnya seorang diri. Dan karena orang-orang di sana jika ulang tahun bebas melakukan apa saja, Brasa pun iseng menembakkan pistolnya untuk mengkode Levi. Dan begitu Levi menggunakan teropongnya, barulah Brasa mengontak Levi dengan cara menuliskan kata-kata melalui buku gambar. Levi yang juga sudah gabut total tentu saja langsung merespon Brasa. Dan setelah mengetahui hari ini adalah hari ulang tahunnya Brasa, Levi pun mengajak Brasa minum-minum dari jarak jauh. Nggak cuma itu aja, Brasa juga menantang Levi untuk menunjukkan seberapa hebat Levi dalam menembak. Awalnya Levi menolak untuk melakukannya. Namun setelah Brasa memulai duluan, Levi pun menunjukkan keahliannya dan berhasil menembak botol tepat sasaran hanya menggunakan skop holo. Di saat itu juga, Brasa tiba-tiba melihat sesuatu yang merambat di tepi jurang Levi berada. Ia lalu mengkode Levi bahwa di bawahnya ada sesuatu. Dan benar saja ketika dilihat, Levi menemukan sosok manusia penuh akar sedang memanjat ke arahnya. Levi pun langsung menembaki sosok tersebut sampai mengenai ranjau. Karena jumlahnya semakin banyak, Brasa pun membantu Levi dengan menembaki orang-orang hampa. Setelah orang-orang hampa atau holomen di wilayah Levi sudah tidak ada, Brasa tiba-tiba merasa ada sesuatu di bawah menaranya. Dan benar saja, seonggok orang hampa tiba-tiba merangkak ke atasnya. Levi maupun Brasa kemudian saling membantu untuk menjatuhkan orang-orang hampa tersebut. Sayangnya dalam serangan itu, Brasa terluka akibat ledakan ranjau. Meskipun begitu, keduanya terus melawan orang-orang hampa sampai akhirnya tidak ada lagi yang berani memanjatnya.
Keesokan harinya, saat Levi sedang mengganti ranjau-ranjau yang tadi malam meledak, tiba-tiba sebuah pesawat drone keluar dari dalam jurang. Hal ini pun membuat Levi bingung karena drone itu sama sekali tidak dianggap ancaman oleh sistem pertahanan menara. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Brasa maupun Levi tanpa henti menjalin komunikasi. Meski jarak memisahkan mereka, tetapi keduanya terlihat semakin dekat. Sampai akhirnya pada tanggal 14 Februari, Levi mendapati kalau Brasa sedang menangis sambil memandangi foto ayahnya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada tanggal tersebut, ayah Brasa melakukan bundir. Melihat Brasa butuh pelukan, dan mengingat dirinya sudah lama tidak dekat dengan wanita, Levi pun memutuskan untuk menyeberangi jurang. Ia kemudian mempersiapkan segala bahan-bahan untuk menyeberang, seperti pengait yang terbuat dari RPG dan juga kabel panjang. Aksi Levi menarik perhatian Brasa dan membuat Brasa merasa senang karena Levi bukanlah pria yang cupu. Levi kemudian menembakkan RPG-nya ke arah menara Brasa dan berhasil nyangkut di pohon asem. Setelah kabel yang terhubung ke Brasa terikat kencang, Levi mengambil beberapa bunga untuk Brasa. Setelah itu, ia mulai menyeberangi jurang dan akhirnya keduanya pun saling tatap muka untuk pertama kalinya. Singkat cerita, keduanya kemudian makan malam bersama sambil mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing sebelum berada di sini. 3,800 meters. How are you gonna get to my pants? What's the truth about this place? Selesai makan malam, keduanya lalu lanjut menari bersama. Setelah itu, keduanya lalu lanjut mengobrol, di mana Levi ternyata memiliki hobi lain, yaitu membuat puisi. Dan kebetulan, Levi sudah membuatkan puisi untuk Brasa. Meskipun Levi nggak memberitahu isi puisi tersebut, tetapi ia memberitahu judul puisinya, yaitu Dia Meruntuhkan Malam. Keesokan harinya, Levi kemudian kembali ke menaranya untuk menjalankan tugas harian. Sebelum menyeberang, Levi mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Brasa. Ketika Levi mulai menyeberang, tiba-tiba ada salah satu orang hampa yang sedang memanjat tebing, di mana orang hampa itu tidak sengaja meledakkan ranjau yang mengakibatkan tali penyeberangan putus dan membuat Levi terjatuh ke dalam jurang. Melihat hal itu, Brasa pun nekat terjun ke jurang untuk menyelamatkan Levi. Namun karena Brasa tidak tahu medan di dalam jurang, ia pun mendarat di sungai dan membuat alat parameter terjatuh. Sementara itu, Levi yang tersangkut di pohon kering langsung dikejutkan dengan sosok monster mirip kelabang yang ingin memakannya. Untung saja Levi masih memiliki pistol dan berhasil membunuh monster tersebut. Tetapi begitu Levi terjatuh, ia terperangkap oleh getah pohon yang sangat kuat. Untungnya lagi, sebelum Levi tersedot ke dalam, ia diselamatkan oleh Brasa. Setelah terbebas dari jeratan pohon kering, keduanya lagi-lagi diserang oleh Holoman penunggang kuda. Dengan berbekal senapan yang mereka bawa, keduanya akhirnya berhasil membunuh beberapa Holoman tersebut. Di situ, Levi lalu sengaja mengecek tubuh salah satu Holoman dan mendapati bahwa Holoman berkuda ini adalah pasukan batalion yang dikirim ke sini pada tahun 40-an. Keduanya lalu berjalan ke arah sana sambil melihat-lihat area sekeliling yang penuh dengan tengkorak manusia yang termakan oleh tumbuhan. Enggak cuman itu, kabut di wilayah ini juga sangat tebal dan berwarna, seperti warna ungu, merah, dan kuning. Dan yang paling membuat mereka terkejut, ternyata di tempat ini terdapat semacam pangkalan militer yang sudah dipenuhi tumbuhan merambat. Keduanya lalu masuk ke dalam gereja yang di dalamnya terdapat tengkorak-tengkorak manusia. Di saat itu juga, tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan laba-laba yang menggunakan tengkorak manusia sebagai cangkangnya.
Gak cuma itu, mereka juga diserang oleh beberapa holomen yang muncul dari luar gereja. Namun karena musuh terlalu banyak, Brasa dan Levi pun melarikan diri ke dalam bunker. Di dalam bunker itu, keduanya menemukan laboratorium yang sudah lama ditinggalkan. Setelah genset lab dinyalakan, keduanya menyetel rekaman seorang ilmuwan yang dibuat pada tahun 40-an. Di mana di dalam rekaman itu, si ilmuwan memberitahu bahwa selagi Robert Oppenheimer membuat bom atom, Amerika dan negara timur memerintahkan ilmuwan untuk membuat bom atom biokimia yang daya ledak serta efeknya jauh lebih mengerikan dari bom atom milik Oppenheimer. Namun 6 hari setelah bom itu jadi, gempa bumi berskala 4,1 Richter melanda tempat ini. Akibatnya, lab milik mereka pun rusak parah dan melepaskan gas-gas beracun, di mana gas itu membuat udara di dalam jurang ini tercampur, sehingga DNA manusia, serangga, dan tanaman menjadi satu. Itulah mengapa holomen terbentuk dari kombinasi manusia, tumbuhan, dan serangga. Begitu pula dengan tumbuhan yang membentuk dari kombinasi manusia serta serangga dan juga hewan. Dan yang terpenting, proses perubahan ini akan mulai terlihat setelah 5 hari terinfeksi. Setelah melihat rekaman itu, Levi dan Brasa menemukan komputer yang dibuat dari tahun 2000-an. Dan saat dibuka, ternyata komputer ini bukan dari militer, melainkan sebuah perusahaan biokimia bernama Draclec. Dari situlah Levi berpendapat bahwa ia dan Brasa bukan bekerja untuk militer, melainkan untuk perusahaan. Di mana perusahaan ini sengaja tidak melenyapkan tempat ini, melainkan mengambil zat-zat sampel di tempat ini untuk dikembangkan menjadi serum prajurit super. Selain itu, Levi juga menemukan protokol anjing liar yang ternyata adalah bom atom yang siap diledakkan kapan saja untuk menghancurkan tempat ini. Jika tempat ini sudah terbongkar oleh publik, yang artinya jika semua pemancar yang ada di tebing-tebing dihancurkan, maka protokol anjing liar juga otomatis akan aktif. Setelah mengetahui semuanya, keduanya memutuskan untuk keluar dari bunker. Tapi sebelum itu, keduanya saling menyadari jika dalam 5 hari lagi keduanya mulai merasakan gejala terinfeksi. Maka mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan, yaitu bundir. Setelah keluar dari bunker, tiba-tiba Brasa terkena jebakan. Ia pun diseret oleh holomen penunggang kuda, sedangkan Levi mengejarnya dari belakang. Namun karena laju si kuda terlalu cepat, ia pun ketinggalan sangat jauh. Meskipun begitu, Levi berhasil menemukan titik henti si holomen yang terletak di bawah pangkalan rudal. Sementara itu, Brasa disandra oleh holomen di sebuah ruangan. Di sana, Brasa nekat melawan holomen dengan kemampuan bela dirinya. Namun sayang, karena holomen terlalu kuat, Brasa pun dibuat kewalahan. Saat Brasa hendak dibunuh, tiba-tiba Levi datang dengan menembaki makhluk holomen mengerikan tersebut. Setelah itu, keduanya segera melarikan diri. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan temuan sekumpulan mayat hidup yang sudah menyatu dengan tumbuhan merambat. Karena jalan satu-satunya harus melewati tengah-tengah tumbuhan yang merambat, keduanya pun terpaksa mengambil jalan tersebut. Tetapi ketika mereka hampir sampai, Brasa tak sengaja menginjak kaki salah satu mayat, sehingga semua mayat di tumbuh itu pun mulai terbangun. Untung saja Brasa segera menembakkan granat ke arah mereka, sehingga keduanya bisa melarikan diri dari jeratan tumbuhan mengerikan tersebut. Keduanya lalu pergi ke aula gedung, di mana Levi menemukan mobil jeep tua yang memiliki daya derek sangat kuat. Levi pun memutuskan untuk menggunakan mobil tua ini sebagai alat untuk naik ke atas tebing. Keduanya lalu pergi dari pangkalan dan mulai mencari tali penyeberang yang terputus. Setelah ketemu, Brasa bertugas mengaitkan tali kabelnya ke mesin derek, sedangkan Levi melawan para holomen yang mulai berdatangan. Setelah tali terpasang, keduanya langsung naik ke jeep yang mulai naik ke atas. Namun, keduanya harus berhadapan dengan puluhan holomen yang terus berdatangan.
Ketika jeep sudah hampir dekat dengan ujung tebing, Levi dengan sengaja membocorkan tangki bensin cadangan yang kemudian dilemparkan api untuk menjatuhkan para Hollow-Man. Setelah itu, keduanya lanjut menjatuhkan mobilnya, sehingga tidak ada lagi tali yang digunakan Hollow-Man untuk naik. Setelah naik ke atas menara dan membersihkan luka-lukanya, Brasa mengajak Levi untuk kabur ke negara Perancis karena di sana ia menemukan tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Namun Levi menolak karena ia berencana menghancurkan tempat ini agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Menyadari rencana Levi ada benarnya, Brasa pun setuju untuk membantu Levi. Singkat cerita, setelah Levi kembali ke menaranya, ia melapor tugasnya ke atasan. Namun kali ini laporannya langsung terhubung ke Bartholomew yang sudah mengetahui kalau Levi dan Brasa turun ke dasar jurang. Karena tak ingin publik tahu tentang masalah ini, Bartholomew pun meminta Levi untuk membunuh Brasa. Levi mengiyakannya, meskipun sebenarnya Levi punya rencana lain untuk membalas perbuatan Bartholomew. Consider it done. Menyadari Levi dan Brasa memiliki rencana lain, Bartholomew pun menghubungi pasukan khusus untuk mengawal dirinya ke menara tersebut. Keesokan harinya, Brasa maupun Levi mulai memasang bahan peledak di setiap alat pemancar satelit dengan niatan mengaktifkan protokol anjing liar. Begitu semua bom terpasang, tiba-tiba mereka kedatangan Bartholomew menggunakan helikopter. Tanpa pikir panjang, Brasa maupun Levi segera lari secepat mungkin. Sedangkan Bartholomew yang tak tahu di setiap pemancar ada bomnya malah mendarat di menara milik Levi. Bartholomew pun kemudian mengaktifkan drone pengintai yang dikeluarkan dari dalam jurang guna memburu Levi maupun Brasa. Namun karena keduanya memiliki keterampilan dalam menembak, drone itu pun berhasil disingkirkan. Ketika Brasa dan Levi berada di lokasi 3,5 km dari menara berada, keduanya langsung meledakkan bom itu dengan cara ditembak menggunakan senapan laras panjang. Ledakan itu pun langsung mengaktifkan protokol anjing liar yang bakal meledak dalam waktu 2 menit lagi. Mengetahui hal itu, Bartholomew pun meminta pasukannya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan begitu mereka lepas landas, bom atom yang ada di dalam jurang pun meledak. Meskipun helikopter mereka sudah terbang tinggi, namun ledakan yang dihasilkan sangatlah besar, sehingga helikopter hilang kendali dan berakhir jatuh ke dalam jurang. Sementara Levi yang mencoba kabur dari hembusan ledakan malah memilih terjun ke sungai yang sangat dalam. Alhasil, ia pun berakhir tenggelam. Sedangkan Brasa memutuskan untuk mengurung diri di dalam goa selama 5 hari guna memastikan apakah dirinya terinfeksi radiasi. Namun setelah ditunggu sampai 6 hari, Brasa merasa baik-baik saja, yang artinya ia aman dari infeksi. Beberapa hari kemudian, Brasa tiba di sebuah wilayah di Perancis sambil menunggu kedatangan Levi. Namun sampai saat ini, Levi belum juga datang menemuinya. Dan dari situlah Brasa meyakinkan kalau Levi tidak selamat. Brasa lalu membuka puisi buatan Levi yang tentu saja membuat Brasa menangis. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Brasa kini bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran di Prancis. Ketika Brasa sedang melayani, ia dikejutkan dengan sosok Levi yang ternyata belum mati. Alhasil, kini keduanya pun melanjutkan hidup bersama sampai tua di kota ini. Dan itulah akhir dari film The Georgers 2025.